1. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Inti sel dan mitokondria secara berurutan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Nomor 1 adalah retikulum endoplasma kasar, nomor 2 adalah inti sel, nukleus, nomor 3 adalah lisosom, nomor 4 adalah mitokondria. 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memenuhi sebagian besar daerah sitoplasma. 2. Ada yang memiliki bintik-bintik di permukaannya. 3. Ada yang tidak memiliki ribosom di permukaannya. 4. Merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel. Organel sel yang memiliki karakteristik tersebut adalah A. Vakuola, B. Badan Golgi, C. Mitokondria, D. Retikulum endoplasma. Satu. Memenuhi sebagian besar daerah sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang melintasi sitoplasma dan dapat ditemukan di seluruh sel. 2. Ada yang memiliki bintik-bintik di permukaannya. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom di permukaannya, memberikan penampilan bintik-bintik. 3. Ada yang tidak memiliki ribosom di permukaannya. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di permukaannya. 4. Merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel. Retikulum endoplasma memiliki lipatan membran yang membentang dari nukleus hingga ke membran sel. 3. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf A adalah A. Melakukan fotosintesis, B. Sumber energi utama sel, C. Pengatur segala kegiatan sel, D. Menyimpan cadangan makanan. Vakuola berfungsi atau berperan sebagai penyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme, pengatur tekanan turgor pada sel tumbuhan. 4. Perhatikan data berikut. 1. Sentrosom, 2. Ribosom, 3. Lisosom, 4. Membran sel. Organela yang hanya terdapat pada hewan adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Sentrosom adalah struktur organel yang terdapat pada sel hewan dan beberapa protista. Lisosom adalah organel yang terutama ditemukan pada sel hewan. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler dan penguraian bahan organik kompleks. 5. Perhatikan gambar jaringan berikut. Gambar tersebut dikatakan sebagai jaringan karena tersusun atas sel yang memiliki ciri A. Bentuk dan ukuran yang sama, B. Ukuran dan fungsi yang sama, C. Bentuk dan fungsi yang sama, D. Bentuk dan fungsi yang berbeda. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, serta saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan. 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan karakteristik yang teramati, jaringan ditunjukkan oleh gambar nomor A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 4. Pada gambar nomor 1 terdapat jaringan epitel kubus. Pada gambar nomor 4 terdapat jaringan darah, hematopoietik. Jaringan darah terdiri dari sel darah, plasma darah, dan serabut yang berupa benang-benang pada sel tulang. 7. Pasangan yang benar antara jaringan pada tumbuhan dan fungsinya adalah jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel parenkim, sehingga dapat dikatakan bahwa sel-sel parenkim itu adalah sel yang tersebar luas di semua organ tanaman.
Fungsi sel parenkim dapat sebagai penyimpan cadangan makanan dan air misalnya pada empulur, tempat fotosintesis pada parenkim palisade dan spons yang terdapat pada mesofil daun, penutupan luka, regenerasi, dan penyusun utama alat tubuh atau organ tanaman. 8. Perhatikan informasi tentang pertumbuhan tanaman berikut. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah yaitu daerah pembelahan, proliferasi, pemanjangan, elongasi, dan daerah diferensiasi. 1. Daerah pembelahan, berada di bagian ujung akar dan ujung batang. 2. Daerah pemanjangan, terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. 3. Daerah diferensiasi, daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi. Jaringan yang berperan dalam pertambahan panjang pada gambar di atas adalah A. Meristem apikal, B. Meristem dasar, C. Prokambium, D. Protoderma. Meristem apikal adalah jaringan meristem, jaringan yang aktif berdivisi sel, yang terletak di ujung batang dan akar tanaman. Meristem apikal berperan dalam pertumbuhan primer tanaman, yang melibatkan pertambahan panjang. 9. Perhatikan gambar berikut. Jaringan yang menyusun organ jantung adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jaringan penyusun jantung adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. 10. Perhatikan gambar berikut. Organ yang berperan sebagai alat perkembangbiakan ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara seksual pada tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi, bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina. 11. Organ dalam tubuh manusia yang menyusun sistem peredaran darah adalah A. Paru-paru dan ginjal, B. Lambung dan usus halus, C. Pembuluh darah dan saraf, D. Pembuluh darah dan jantung. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, dan darah itu sendiri. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. 12. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas organ A. Paru-paru, hati, kulit, dan usus besar, B. Hati, ginjal, jantung, dan lambung, C. Paru-paru, kulit, ginjal, dan hati, D. Hati, pankreas, kulit, dan usus. Paru-paru berperan dalam pengeluaran karbon dioksida dan pengambilan oksigen melalui proses pernapasan. Kulit melibatkan kelenjar keringat dalam mengeluarkan zat-zat sisa dan menjaga suhu tubuh. Ginjal berfungsi dalam pembentukan urin untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Hati berperan dalam mengeluarkan zat-zat sisa melalui empedu dan juga terlibat dalam proses metabolisme. 13. Perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Alasan mengapa manusia membutuhkan tulang kerangka adalah karena tulang memiliki fungsi A. Menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, B. Memberi bentuk tubuh dan sebagai alat gerak aktif, C. Tempat pembuatan sel darah merah dan menegakkan tubuh, D. Sebagai alat gerak aktif dan tempat pembentukan sel darah. Fungsi tulang yaitu menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh.
Tulang-tulang tersebut membuat tubuh dapat berdiri tegak dan memberi bentuk tubuh berupa tangan, kaki, kepala dan badan. 14. Perhatikan gambar sistem organ berikut. Fungsi sistem organ sesuai gambar adalah A. Menopang dan menegakkan tubuh, B. Mengeluarkan zat sisa metabolisme, C. Mencerna makanan dan mengabsorpsi makanan, D. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 3 bagian utama yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah berperan sebagai medium transportasi zat makanan, oksigen, dan zat lain yang diperlukan tubuh. Dengan demikian, fungsi sistem organ tersebut adalah mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 15. Urutan tingkatan organisasi penyusun organisme mulai dari tingkatan yang paling sederhana adalah A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, B. Sel, organ, jaringan, sistem organ, organisme, C. Jaringan, sel, organ, sistem organ, organisme, D. Organ, sel, jaringan, sistem organ, organisme. Urutan tingkatan organisasi dari tingkatan yang paling sederhana ke tingkatan yang lebih kompleks adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. 16. Berikut merupakan komponen biotik penyusun sebuah ekosistem. Ikan kerapu, padi, eceng gondok, ganggang azolla, semanggi air, katak, ular, lele, dan kupu-kupu. Komponen biotik yang umumnya menyusun ekosistem sawah adalah A. Eceng gondok, padi, ikan kerapu, katak, ular, dan kupu-kupu, B. Padi, eceng gondok, lele, semanggi air, katak dan kupu-kupu, C. Ikan kerapu, padi, semanggi air, katak, ular, lele, dan kupu-kupu, D. Padi, eceng gondok, ganggang azolla, semanggi air, katak, dan ular. Ekosistem sawah umumnya melibatkan beberapa komponen biotik yang khas. Dalam konteks ekosistem sawah, komponen biotik yang umumnya terdapat adalah padi. Tanaman padi adalah salah satu komponen utama dalam ekosistem sawah. Eceng gondok, tanaman air ini sering ditemukan di sawah dan memiliki peran dalam menyediakan tempat persembunyian dan habitat bagi berbagai organisme. Ganggang azolla. Ganggang air ini bisa hadir di sawah dan berperan dalam ekosistem air. Semanggi air. Tanaman air ini juga dapat ditemukan di sawah, menyediakan tempat berlindung dan makanan. Bagi beberapa organisme, katak, amfibi seperti katak sering ditemukan di lingkungan sawah. Ular, predator seperti ular dapat hadir di ekosistem sawah untuk mengendalikan populasi organisme tertentu atau sebagai bagian dari rantai makanan di sana. 17. Perhatikan informasi tentang komponen penyusun ekosistem sawah berikut. 1. Katak. 2. Padi. 3. Belalang. 4. Ayam. 5. Tikus. 6. Rumput. 7. Ular. 8. Burung pipit. 9. Bangau. Pernyataan yang benar berkaitan dengan peran penyusun ekosistem yang tepat adalah A. Katak dan burung pipit konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, B. Bangau dan burung pipit konsumen tingkat 2, padi sebagai produsen, C. Belalang dan tikus konsumen tingkat 1, ayam konsumen tingkat 2, D. Padi and rumput sebagai produsen, ular konsumen tingkat 1. Katak dan burung pipit. Katak dan burung pipit dapat dianggap sebagai konsumen tingkat 1, karena mereka mengonsumsi langsung produsen atau organisme yang memakan produsen. Bangau dan burung pipit. Bangau dan burung pipit dapat dianggap sebagai konsumen tingkat 2, karena mereka cenderung memakan konsumen tingkat 1, belalang dan tikus. Belalang dan tikus dapat dianggap sebagai konsumen tingkat 1, karena mereka mengonsumsi langsung produsen atau organisme yang memakan produsen. Ayam dapat dianggap sebagai konsumen tingkat 2,
Karena mereka cenderung memakan konsumen tingkat 2, padi dan rumput. Padi dan rumput berperan sebagai produsen, karena mereka menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Ular dapat dianggap sebagai konsumen tingkat 1, karena mereka cenderung memakan konsumen tingkat 2. 18. Perhatikan beberapa makhluk hidup berikut. Apabila makhluk hidup tersebut disusun menjadi sebuah rantai makanan, maka susunan yang benar adalah A. Padi, belalang, katak, elang, ular. B. Padi, katak, belalang, elang, ular. C. Padi, katak, belalang, ular, elang. D. Padi, belalang, katak, ular, elang. Padi, produsen, yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Belalang, konsumen tingkat pertama, yang memakan padi. Katak, konsumen tingkat kedua, yang memakan belalang. Ular, konsumen tingkat ketiga, yang memakan katak. Elang, konsumen tingkat keempat, yang memakan ular. 19. Perhatikan rantai makanan berikut. Peran makhluk hidup yang tepat berdasarkan rantai makanan tersebut adalah A. Rumput produsen dan elang konsumen tingkat 2, B. Rumput produsen dan tikus konsumen tingkat 1, C. Tikus konsumen tingkat 1 dan ular konsumen tingkat 2, D. Ular konsumen tingkat 1 dan elang konsumen tingkat 3. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan. 1. Rumput sebagai produsen, 2. Tikus sebagai konsumen tingkat 1, 3. Ular sebagai konsumen tingkat 2, 4. Elang sebagai konsumen tingkat 3. 20. Rantai makanan yang dapat dibuat berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut adalah A. Fitoplankton, remis, kepiting, burung camar. B. Fitoplankton, remis, udang karang, burung camar. C. Fitoplankton, zooplankton, udang ikan. D. Zooplankton, fitoplankton, udang ikan. Fitoplankton, produsen utama yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Remis, konsumen tingkat pertama yang memakan fitoplankton. Udang karang, konsumen tingkat kedua yang memakan remis. Burung camar, konsumen tingkat ketiga yang memakan udang karang. 21. Apabila populasi kepiting semakin sedikit karena banyak diburu, maka yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah A. Populasi burung camar menurun dan ikan meningkat. B. Populasi burung camar meningkat dan ikan menurun. C. Populasi remis meningkat dan fitoplankton menurun. D. Populasi remis menurun dan fitoplankton meningkat. Kepiting umumnya memakan remis, dan dengan berkurangnya populasi kepiting, predator, populasi remis, mangsa, dapat meningkat. Namun, karena remis umumnya memakan fitoplankton, penurunan populasi fitoplankton dapat terjadi karena meningkatnya tekanan predasi dari remis yang jumlahnya bertambah. 22. Bakteri Rhizobium leguminosarum hidup menempel pada akar tanaman kacang kedelai, Glycinemax. Interaksi yang terjadi antara keduanya adalah A. Bakteri Rhizobium leguminosarum menempel hanya mengikat nitrogen, tetapi tidak mempengaruhi tanaman kacang. B. Bakteri mengikat nitrogen untuk kesuburan tanah bagi tanaman kacang, dan mendapat makanan dari tanaman kacang. C. Bakteri menimbulkan penyakit bagi tanaman kacang, dan menyerap makanan dari tanaman kacang tersebut. D. Bakteri mengikat nitrogen untuk meracuni tanaman kacang, sehingga menyebabkan kematian tanaman kacang. Interaksi yang terjadi antara bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman kacang kedelai adalah mutualisme simbiotik. Bakteri ini membentuk nodul, benjolan, pada akar tanaman kacang kedelai. Dalam nodul tersebut, bakteri Rhizobium mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, amonia, atau senyawa nitrogen lainnya.
Tanaman kacang kedelai, sebagai imbalan, memberikan karbohidrat hasil fotosintesisnya kepada bakteri Rhizobium. 23. Di dekat sekolah Satria terdapat sebuah kolam. Banyak nyamuk bertelur di kolam tersebut. Di dalam kolam tersebut juga hidup ikan-ikan kecil seperti tampak pada gambar. Ikan kecil lebih suka makan jentik-jentik nyamuk yang berenang di dalam air. Mengapa ikan makan jentik-jentik nyamuk, tetapi tidak makan nyamuk dewasa? A. Nyamuk dewasa hidup di udara, B. Nyamuk dewasa berenang sangat cepat, C. Jentik-jentik nyamuk lebih enak rasanya, D. Jentik-jentik nyamuk lebih banyak dari nyamuk dewasa. Ikan kecil cenderung memakan jentik-jentik nyamuk daripada nyamuk dewasa, karena nyamuk dewasa memiliki kemampuan berenang yang lebih cepat dan lebih sulit ditangkap oleh ikan. Jentik-jentik nyamuk, pada fase awal kehidupan mereka, biasanya berenang lebih lambat dan menjadi sasaran yang lebih mudah bagi ikan kecil. Perhatikan gambar berikut. Interaksi yang dapat terjadi sesuai gambar tersebut adalah A. Predasi, kerbau dimangsa oleh harimau, B. Kompetisi, kerbau dan singa bersaing mendapatkan makanan, C. Simbiosis mutualisme, interaksi kerbau dan singa saling menguntungkan, D. Simbiosis komensalisme, singa mendapat keuntungan dan kerbau dirugikan. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksinya adalah kerbau dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi kerbau agar tidak terlalu banyak, sehingga kerbau tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. 25. Perhatikan grafik hubungan antara tikus dengan ular pada ekosistem berikut. Kesimpulan dari keadaan populasi pada ekosistem ini adalah A. Periode 1 populasi tikus menurun yang diikuti oleh menurunnya populasi ular. B. Periode 2 populasi tikus mengalami kenaikan karena populasi ular meningkat. C. Periode 3 terjadi penurunan populasi tikus dan ular secara bersamaan. D. Periode 4 populasi tikus meningkat yang disebabkan penurunan populasi ular. Predasi adalah hubungan antara organisme pemangsa, dalam hal ini ular, dengan organisme yang dimangsa, dalam hal ini tikus, dalam suatu ekosistem. Predasi hanya menguntungkan pemangsa saja. Namun, proses makan-dimakan ini bermanfaat untuk mengontrol tikus agar tidak terjadi ledakan populasi. 26. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar B sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Gambar dan alasan yang menunjukkan adanya pencemaran adalah A. Gambar A, karena ada daun yang jatuh ke sungai dan air keruh. B. Gambar A, sampah yang dibuang ke air menyebabkan bau tak sedap. C. Gambar B, karena ada daun yang jatuh ke sungai meski air tetap jernih. Di gambar B, sampah yang dibuang ke air menyebabkan bau tak sedap. Gambar B menunjukkan bahwa sampah-sampah yang dibuang ke sungai dapat menghambat arus sungai dan menyebabkan air menjadi keruh. Selain itu, juga diindikasikan bahwa sampah-sampah tersebut dapat menyebabkan bau tak sedap. 27. Air sisa limbah tempe hasil industri rumah tangga tidak disadari telah mencemari lingkungan perairan. Limbah cair cucian tempe telah merubah warna perairan, bahkan telah mengakibatkan bau yang cukup menyengat. Sisa-sisa kulit maupun biji kedelai telah menambah jumlah polutan terbuang. Zat yang terkandung pada limbah tempe, yang menyebabkan pencemaran berupa bau tidak sedap pada perairan tersebut adalah A. Hidrogen sulfida dan amonia, B. Bakteri pembusuk di perairan dan karbon, C. Protein sari kedelai dan padatan kulit ari, D. Glukosa dan senyawa amonia pada kedelai.
Bau tidak sedap yang dihasilkan dari limbah tempe di perairan dapat disebabkan oleh zat-zat tertentu. Dalam konteks limbah tempe, dua zat yang dapat menyebabkan bau yang cukup menyengat adalah hidrogen sulfida dan amonia. 28. Meningkatnya ganggang hijau di lingkungan perairan, menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan biota air daerah tersebut. Blooming alga tersebut menyebabkan cahaya matahari sulit menembus dasar perairan, dan terjadi penurunan kandungan O2 terlarut. Berdasar kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi eutrofikasi yang disebabkan meningkatnya limbah fosfat di perairan tersebut. B. Efek bioremediasi, di mana bakteri kemolitotrof telah mengubah kandungan air menjadi nutrisi bagi ganggang hijau. C. Peningkatan bakteri kemolitotrof telah menyebabkan blooming alga dalam perairan. D. Menurunnya cahaya matahari telah mengakibatkan fotoremediasi yang menyebabkan meningkatnya alga hijau. Eutrofikasi adalah suatu kondisi di mana perairan menjadi kaya akan nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, yang dapat menyebabkan pertumbuhan berlebihan ganggang dan tanaman air. Pilihan A mencantumkan bahwa meningkatnya limbah fosfat di perairan menyebabkan eutrofikasi, yang sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam kasus tersebut. 29. Perhatikan gambar dan informasi berikut. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Limbah buangan dari pemukiman seringkali mengandung bahan pencemaran berupa organisme hidup. Selain berbagai virus dan bakteri, dapat pula berupa telur parasit yang terpapar bersama sisa pencernaan manusia. Pada air tawar dapat pula terbawa senyawa-senyawa toksik dari limbah industri yang menimbulkan keracunan pada organisme. Telah dilakukan percobaan pencemaran air terhadap daya hidup ikan dengan hasil sebagai berikut. Adapun percobaan dilakukan selama 2 jam. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran sesuai pada gambar adalah A. Membuat ipal di setiap rumah, B. Melakukan uji kualitas air sungai, C. Menanam pohon lebih banyak di tepi sungai, D. Mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Pada konteks pencemaran air yang dijelaskan dalam gambar dan informasi, langkah yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran adalah dengan mengolah limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Proses pengolahan limbah cair melibatkan langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan bahan pencemar dalam limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah, IPAL, atau fasilitas pengolahan limbah lainnya. 30. Perhatikan gambar berikut. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara sesuai gambar tersebut adalah A. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan CFC, B. Asap pembakaran sampah, CFC, dan nitrogen oksida, C. Asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap kendaraan, D. Sulfur oksida, nitrogen oksida, dan asap pembakaran sampah. Asap pabrik dapat mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dilepaskan oleh kegiatan industri. Asap kebakaran hutan dapat mencakup partikel debu dan gas yang terjadi selama kebakaran hutan. Asap kendaraan dapat mengandung gas buang dari pembakaran bahan bakar fosil di kendaraan. 31. Pembakaran bahan bakar fosil akan meningkatkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfer. Apa akibatnya bila peningkatan jumlah karbon dioksida terjadi pada atmosfer planet kita? A. Penipisan lapisan ozon, B. Suhu udara meningkat, C. Polusi udara meningkat, D. Kelembaban udara meningkat. Karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya memungkinkan cahaya matahari masuk ke atmosfer, tetapi menghambat radiasi panas yang dipancarkan oleh bumi keluar dari atmosfer. Ini menciptakan efek rumah kaca, yang mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata planet. 32. Jumlah karbon dioksida di udara suatu kota besar semakin meningkat,
karena jumlah kendaraan semakin banyak. Wali kota mengusulkan untuk menanam pohon lebih banyak. Setujukah Ananda dengan usulan wali kota? A. Tidak setuju, karena penanaman pohon menambah banyak sampah daun. B. Setuju, karena penanaman pohon dapat mengurangi pencemaran udara. C. Tidak setuju, karena penanaman pohon tidak mengatasi pencemaran. D. Setuju, karena penanaman pohon membuat kota menjadi rindang. Proses fotosintesis pada pohon melibatkan penyerapan karbon dioksida dari udara dan pelepasan oksigen. Oleh karena itu, menanam lebih banyak pohon dapat membantu mengurangi konsentrasi CO2 di udara, yang dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah pencemaran udara. 33. Perubahan tanah dapat terjadi secara alami dan akibat aktivitas manusia. Manakah di antara perubahan tanah berikut ini yang hanya disebabkan oleh faktor alami? A. Penurunan unsur hara karena pestisida. B. Penggundulan karena penebangan pohon. C. Banjir karena pembangunan bendungan. D. Hilangnya lapisan tanah karena hujan lebat. Perubahan tanah yang disebabkan oleh hujan lebat, erosi tanah, adalah contoh dari perubahan tanah yang terjadi secara alami. Hujan lebat dapat merusak lapisan tanah dan menyebabkan erosi, di mana tanah yang longsor dapat terbawa air dan mengikis lapisan tanah. 34. Perhatikan gambar berikut. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat ulah manusia seperti pada gambar tersebut adalah A. Penebangan hutan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. B. Kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan. C. Terjadi kerusakan ekosistem dan musnahnya beberapa jenis tumbuhan. D. Terjadi kerusakan ekosistem yang mengakibatkan pencemaran udara. Penebangan hutan memiliki dampak negatif terutama terkait dengan kerusakan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pilihan C menyebutkan bahwa terjadi kerusakan ekosistem dan musnahnya beberapa jenis tumbuhan, yang merupakan dampak yang umum terjadi akibat penebangan hutan. 35. Meningkatnya jumlah penduduk, berakibat pada tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang keperluan rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Namun salah satu dampak yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga adalah kerusakan ataupun pencemaran tanah. Usaha yang dapat dilakukan agar pencemaran terhadap tanah tidak membahayakan bagi kehidupan adalah A. Membakar atau mengubur limbah plastik. B. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. C. Membakar sampah anorganik tersebut sampai habis. D. Mengubur sampah organik dan anorganik ke dalam tanah. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran tanah secara lebih aman dan berkelanjutan. Proses ini membantu mendaur ulang bahan organik dari sampah rumah tangga dan menghasilkan pupuk kompos yang dapat digunakan kembali sebagai sumber nutrisi tanaman.